Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Rahmawati dengan NIM 010425010012 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester mata kuliah filsafat. Pertanyaan yang pertama, pandangan Karl Popper tentang ilmu pengetahuan dan istilah falsifikasi. Menurut Popper, sebuah teori ilmiah itu bukan dinilai dari seberapa banyak bukti yang mendukungnya, tetapi dari seberapa besar kemungkinan teori itu bisa dibuktikan salah. Teori itu harus falsiabel atau bisa difalsifikasi. Kalau sebuah teori tidak bisa difalsifikasi, berarti teori itu bukan termasuk ilmu pengetahuan yang baik. Contohnya, dulu orang percaya bahwa semua angsa itu warnanya putih. Ini adalah sebuah teori, tapi kemudian ditemukan angsa yang warnanya hitam. Nah, penemuan ini membuktikan bahwa teori semua angsa itu hitam adalah salah. Inilah yang dimaksud dengan falsifikasi. Yang kedua, paradigma pengetahuan menurut Thomas Kuhn. Thomas Kuhn punya ide bahwa ilmuwan itu seperti memakai kacamata yang sama ketika melihat dunia. Kacamata ini disebut paradigma. Paradigma adalah seperangkat keyakinan, nilai-nilai, dan teknik yang diterima oleh komunitas ilmuwan tertentu pada suatu waktu. Paradigma ini mempengaruhi bagaimana ilmuwan melihat masalah, bagaimana mereka mencari solusi, dan bahkan bagaimana mereka menafsirkan hasil penelitian. Contohnya, dulu orang menjelaskan alam semesta dengan menggunakan fisika Newton, tapi kemudian muncul masalah-masalah yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika Newton, seperti kecepatan cahaya yang konstan. Akhirnya muncul fisika Einstein yang memberikan penjelasan yang lebih baik. Inilah contoh revolusi ilmiah. Pertanyaan yang ketiga, pengaruh positivisme di era modern. Positivisme adalah aliran filsafat yang percaya bahwa pengetahuan yang benar itu hanya bisa didapatkan melalui observasi dan eksperimen. Positivisme sangat mempengaruhi cara hidup manusia di era modern. Kita jadi sangat mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, dulu kalau orang sakit mereka pergi ke dukun, tapi sekarang orang lebih percaya pada dokter dan obat-obatan modern. Ini adalah contoh pengaruh positivisme. Yang keempat, pengaruh post-positivisme di era postmodernisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang muncul sebagai kritik terhadap positivisme. Post-positivisme mengakui bahwa pengetahuan itu tidak pernah sepenuhnya objektif. Pengetahuan selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai keyakinan dan latar belakang si pengamat. Oleh karena itu, post-positivisme mendorong kita untuk lebih kritis terhadap klaim-klaim kebenaran, termasuk klaim-klaim ilmiah. Kita harus selalu bertanya, siapa yang mengatakan ini? Mengapa mereka mengatakan ini? Apa kepentingan mereka? Contohnya, dalam perdebatan tentang perubahan iklim, post-positivisme mendorong kita untuk tidak hanya melihat data-data ilmiah, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik yang mempengaruhi perdebatan tersebut. Pertanyaan yang kelima, perbedaan perspektif manusia modern dan postmodern tentang pengetahuan. Manusia modern cenderung percaya bahwa ilmu pengetahuan itu objektif dan netral. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaan dan bisa membawa kemajuan bagi umat manusia. Sedangkan manusia postmodernisme lebih skeptis terhadap klaim-klaim kebenaran. Mereka percaya bahwa kebenaran itu bersifat relatif dan tergantung pada konteks sosial dan budaya. Mereka juga lebih sadar akan keterbatasan ilmu pengetahuan dan potensi bahayanya. Contohnya, manusia modern mungkin percaya bahwa teknologi akan menyelesaikan semua masalah kita. Sementara itu, manusia postmodernisme mungkin lebih khawatir tentang dampak negatif teknologi terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, mungkin videonya sampai sini saja. Terima kasih atas atensi teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.